ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Baiklah Bapak Ibu, puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Dan maka dari itu kehadiran Bapak Ibu telah hadir bersama-sama di tempat yang kita cintai ini. So beserta salam kita kerjakan atas Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kesehatan kepada kita bersama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung saja Bapak Ibu, saya sebagai pewawancara masuk kegiatan yang pertama yaitu kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Jania Muntar Nandes. Kepada Ibu Jania Muntar Nandes dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil anfali
Qulil anfalu lillahi wa rasulihi fattaqullaha waslihud zata bainikum. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minina innamal mu'minul ladzina Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum fa iza tuliyat alaihim ayatullah innama yadallu ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi untuk jawaban dari Daniel Fernandes. Jadi pedoman dan berubah untuk kita berbagi. Selanjutnya Bapak Ibu, acara yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tiara. Pada Ibu Tiara dipersilakan. Pada Bapak Ibu semuanya diharapkan berdiri. Semuanya, cara kita selanjutnya
yaitu kata sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah kita, Bapak Ridwan Lubis. Pada Bapak Ridwan kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus Bapak Ibu CGP Angkatan 11, Pak Ilham Indra SPD, Ibu Ines Pertiwi SPD, dan yang ketiga Bapak Devi Satria Susna SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillah berselawat kepada kelafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini Bapak Ibu berada dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan rekan-rekan kita CGP Angkatan 11 dalam menyelesaikan modul 1.4 tentang budaya positif, yang mana nanti CGP Angkatan 11 ini akan memaparkan materi budaya positif yang merupakan sebagai aksi nyata tugas yang beliau lakukan untuk melengkapi tugas-tugas dalam menyelesaikan CGP Angkatan 11. Untuk itu kami harap nanti Bapak Ibu bisa mengikuti sampai dengan akhir, dan mudah-mudahan nanti dari penyampaian beliau kita mendapatkan hasil yang dapat kita terapkan di sekolah kita demi kemajuan, kembangan pendidikan, dan juga perkembangan yang bagus untuk siswa-siswi kita. Untuk Bapak Ibu CGP Angkatan 11, terima kasih sudah mau berbagi ilmu dengan kami Bapak Ibu guru di sekolah kita, dan mudah-mudahan ini menjadi juang yang lebih bagus untuk sekolah kita ke depan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ridwan atas penyampaian kepada kita bersama Bapak Ibu. Semoga saja acara kita ini berjalan dengan lancar dan selesai nanti sampai akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari saya, Devi Satria Suska, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Materi yang akan saya paparkan di sini terkait tentang bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di modul 1.4. Yang pertama Pak Ibu, sebelum kita mengkaji, sebelum kita memahami terkait tentang budaya positif, kita harus merancang terlebih dahulu bagaimana tindakan untuk aksi nyata. Lalu rancangan tindakan aksi nyata, latar belakang bagaimana membangun budaya positif di kelas dengan menerapkan konsep disiplin positif, dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani persoalan murid agar terjadi hubungan yang baik di lingkungan sekolah sehingga menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu rancangan kita yang pertama sekali Bapak Ibu. Kemudian ada tujuan. Tujuan yang pertama bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau berpusat kepada murid. Setelah itu menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada murid, menumbuhkan motivasi intrinsik, serta membangun hubungan positif antara murid dengan guru. Jadi di dalam tujuan budaya positif ini, kita sebagai guru, bagaimana caranya dapat memberikan motivasi, kemudian bagaimana menumbuhkan
rasa yang kemudian kepada peserta didik kita, disitulah kita sebagai guru dapat menuntut peserta didik kita ke lebih yang baik. Lalu yang poin 3 Pak Ibu, tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas dengan kesepakatan warga kelas. Kemudian guru dan murid saling menghormati, menghargai, dan menyayangi. Lalu bagaimana kita menanamkan karakter yang mandiri, disiplin, peduli, religius, dan bertanggung jawab. Artinya kita harus membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan. Jadi sekarang ini Pak Ibu nggak boleh kita membuat aturan. Peraturan itu nggak ada. Adanya mungkin untuk di aturan lalu lintas. Kalau di sekolah kita nggak ada yang namanya aturan. Yang ada itu keyakinan kelas. Di mana Bapak Ibu membentuk dengan peserta didik sebuah keyakinan dulu. Sepakati dulu. Bapak Ibu dalam mengajar, di awal pembelajaran kita buat kesepakatan bagaimana peserta didik kita itu mengikuti keyakinan kelas. Berapa poin yang akan kita buat, makanya kita berikan kepada anak murid kita kesepakatan warga kelas. Disitulah nanti tertanamkan karakter yang mandiri, peduli, religius, dan bertanggung jawab. Lalu Pak Ibu ada yang namanya lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama Pak Ibu, menghadap kepala sekolah dan meminta izin untuk mensosialisasikan mengenai budaya positif. Kemudian mengumpulkan rekan guru untuk ikut tergabung dalam pembagian pemahaman tentang budaya positif. Lalu baru kita sosialisasikan tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah. Jadi kita terlebih dahulu kita kolaborasi secara bersama-sama, Bapak Ibu guru hebat semuanya, SMP 1 sampai balai ini, kita kolaborasi, apa kira-kira yang akan kita buat sebuah budaya positif untuk sekolah kita ini. Jadi baru kita kumpulkan rekan guru, kita kumpulkan teman-teman kita untuk menerapkan budaya positif, setelah itu kita sosialisasikan dan kita terapkan di sekolah kita. Kemudian dukungan yang harus kita butuhkan Bapak Ibu. Yang pertama, peran aktif murid dalam merumuskan kesepakatan kelas. Jadi siswa-siswi kita harus aktif bagaimana dia menyampaikan, bagaimana dia mengungkapkan kesepakatan apa yang akan kita lakukan. Setelah itu sarana dan prasarana dalam menyusun kesepakatan kelas. Mungkin bisa kita pakai kertas Bapak Ibu, kita buat nanti pakai karton mungkin. Nah, suruh anak-anak kita membuat kesepakatannya dan kita tempel. Atau suruh mereka perorangan dulu buat di bukunya kira-kira kesepakatan apa yang mau kita terapkan untuk kelas kita. Kemudian Bapak Ibu baru kerjasama warga sekolah dalam menerapkan budaya positif yang akan kita rancang. Selanjutnya konsep Bapak Ibu. Konsep inti modul budaya positif ini ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelimanya posisi kontrol. Dan yang keenam keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Ini namanya konsep inti dalam budaya positif. Kemudian Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Pendidikan zaman kolonial Belanda. Kemudian pendidikan paradigma baru. Jadi udah ada Bapak Ibu, kalau kolonial Belanda, rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya. Dan untuk kepentingan kolonial Belanda, itu pada zaman dulu. Jadi ibarat kita di guru penggerak Pak Ibu, itu menurut filosofis ya Dewantara itu ada hubungannya antara kodrat zaman, kodrat alam. Lalu pendidikan paradigma baru Bapak Ibu, pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi yang terbaik itu yang pendidikan paradigma baru Bapak Ibu. Bapak Ibu implementasikanlah kita bersama-sama untuk peserta didik kita bagaimana pembelajaran itu berpusat kepada murid. Pelajaran yang menyenangkan. Kita buat sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya sekarang ini sesuai kodrat zaman, teknologi sudah canggih Bapak Ibu. Mungkin bisa kita adakan sebuah game atau quiz dengan quizzes. Itu akan membuat peserta didik kita akan terpancing dengan semangatnya belajar. Jadi kita nggak boleh
menyalahkan bagaimana anak yang dulu, anak yang sekarang, anak semasa dulu seperti ini. Semasa saya sekolah seperti ini, sekarang anak sekarang seperti ini. Kita nggak boleh menyalahkan anak. Itulah perkembangan zaman. Jadi menurut kodrat alamnya berarti lingkungan. Kehidupan mereka sehari-hari seperti apa mereka yang menjalani kehidupannya, nah itu namanya kodrat alam. Kalau di lingkungan rumahnya, maaf bicara baik mungkin kurang pendidikan atau gimana, ya begitu pula disitulah kita mendidik anak-anak kita. Kalau kodrat zaman mungkin perkembangan teknologi sekarang ini sudah canggih dan kita harus mengikutinya, Pak Ibu. Anak-anak kita juga harus mengikutinya. Jadi bagaimana murid kita bisa belajar dengan teknologi-teknologi yang canggih dan yang menyenangkan untuk mereka. Selanjutnya pendidikan paradigma baru ini, Bapak Ibu, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu di sini Bapak Ibu mungkin sudah tahu semuanya elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, sudah menerapkan semuanya. Dalam artian yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, serta bergotong royong dan kreatif. Jadi inilah pedoman untuk peserta didik kita ke depannya Pak Ibu. Pelajar Pancasila dengan elemen-elemen yang enam inilah bagaimana anak kita bisa menerapkannya. Selanjutnya disiplin positif Bapak Ibu. Jadi dalam budaya kita makna kita disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, lalu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya apakah pernah melakukan budaya positif? Mungkin Bu Yuli Ayu pernah Bu Yuli Ayu? Seperti apakah Bu Yuli Ayu menerapkan budaya positifnya gitu? Silakan Bu Yuli Ayu. Seperti pernah ya Bu Yuli Ayu? Ya. Dan saya pun yakin Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Contohnya Bapak Ibu mau masuk kelas ada literasi, melakukan doa dan Bu Yuli Ayu. Jadi itu sudah bagian dari budaya positif untuk anak-anak kita. Terima kasih Bu Yuli Ayu. Selanjutnya konsep di dalam disiplin, hukuman dan penghargaan atau hadiah. Ini ada perbandingannya Pak Ibu. Hukuman yang berhubungan menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, penghargaan atau hadiah. Ini ada perbandingannya Pak Ibu. Hukuman yang berhubungan menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi di dalam konsep disiplin yang hukuman yang 6 poin itu Bapak Ibu, untuk saat ini sampai saat sekarang ini kalau dapat dan seterusnya jangan ada namanya hukuman. Jadi hukuman boleh Bapak Ibu, tapi jadikanlah hukuman-hukuman yang baik untuk anak-anak kita dan mengajari karakter mereka yang lebih baik. Kemudian penghargaan atau hadiah tidak efektif merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, serta merampas hak menghargai dirinya. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah itu maksudnya. Lanjut Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi itu yang dimaksud dengan motivasi Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar. Ada kebutuhan dasar di dalam budaya positif ini Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelimanya kesenangan. Jadi itu 3 kebutuhan dasar.
dalam budaya positif. Sebenarnya motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Ada dua jenis motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Yaitu murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukum. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Yang seperti ini Bapak Ibu. Murid melakukan disiplin tapi karena takut dihukum. Jadi di dalam motivasi budaya positif ini, bagaimana kita yang menerima hukuman tadi jangan sampai kita terus berikan kepada peserta didik kita, Bapak. Kemudian imbalan tadi sebuah hadiah itu juga memberikan bentuk-bentuk karakter anak yang dapat imbalan dia merasa rendah dirinya. Diberi di kawan-kawan yang satu lagi misalnya juara 1 atau juara 2, juara 3 dapat 3 besar. Yang lainnya hanya dapat ranking. Itu akan menjadi sebuah perbandingan bagi anak-anak yang tidak dapat ranking. Jadi caranya Bapak Ibu, kalau secara kita, maksudnya kita sebagai pendidik ini, kita berikan pujian kepada seluruh murid kita. Tetap kita support mereka. Atau kita sebutkan mungkin identitas murid tersebut. Jadi tidak ada saling membedai. Lanjut Bapak Ibu, motivasi intrinsik bagaimana menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Kemudian ini ada 3 Bapak Ibu di dalam budaya positif ini: hukuman, konsekuensi, restitusi. Kira-kira bisa Bapak Ibu lihat antara 3 ini mana yang paling terbaik, yang paling bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Jadi peserta didik kita disuruh 15 menit. Guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Mungkin zaman kita sekolah dulu masih ketemu Bapak Ibu. Masih dapat kita memenuhi yang kayak itu. Disuruh hormatlah kita bendera, disuruh jungkir balik, disuruh lari keliling lapangan. Itu yang bentuk hukuman. Lalu konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu yang konsekuensi. Yang ketiganya Ibu, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya, dan guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kira-kira mana yang paling lebih baik antara 3 poin ini Bapak Ibu? Mungkin pada Pak Ilham Indra, yang mana Pak Ilham antara 3 poin ini Pak Ilham yang harus kita terapkan kepada murid kita Pak Ilham? Jadi yang ketiga ini, yang pertama kalau hukuman kan misalkan itu bidangnya itu kita yang tahu dengan apa, dengan kesalahan kita itu kayak pelaksana kita unikal. Tapi kita 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 semua hukuman, ya hukuman. Begitu. Kan kalau kita berbicara di adil itu adil. Maka kadang kita tidak menggali latar belakang kenapa betul itu akan membuat tanggal usianya. Kalau konsekuensi ini aturan, jadi kita dia si anak melakukan kesalahan. Ya, si anak melakukan kesalahan dan kita membandingkannya dengan peraturan yang telah jalan. Jadi di sini mereka kalau ada peraturan yang ini sampah, tapi mereka sedang mereka melakukan kesalahan dan konsekuensi bukan keterangan mereka harus sampah. Yang ketiga adalah restitusi. Kalau restitusi di sini itu kita menanyakan latar belakang si anak, menanyakan alasannya, menanyakan keyakinannya atas kesepakatan telah terjadi seperti itu. Si anak, si anak itu membawa anak. Mereka itu kita melihat dari keyakinan yang diyakini bersama dan kita harus tegak. Seperti itu. Kalau kita lebih mengarah, kita lebih baik adalah restitusi.
Oke, terima kasih Pak Ilham. Kita berikan aplaus untuk Pak Ilham, Bapak Ibu semuanya. Baik. Jadi itu benar sekali Pak Ilham. Jadi antara tiga poin ini yang harus segitiga restitusi. Memvalidasi tindakan masalah baru kita cari bentuk keyakinan selesai kita hubungkan dulu nih. Benar terlambat penyebab atau terlambat kita tanyakan dengan baik-baik. Ngapain di rumah jam berapa tidur? Berarti kita menanyakan dulu setelah ini. Jangan langsung kita beri dan jangan Bapak Ibu langsung menyuruh ini itu ambil itu menyalahkan mana karena ini pasti memiliki problem-problem di rumah mungkin jadi memang harus kita tanyakan dulu nanti kalau melenceng masih ingat keyakinan kelas kita ingat Pak datang tepat waktu berarti anak-anak telah melanggar poin W1 misalnya karena sudah telat datang. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya 5 posisi kontrol yang harus kita pahami secara bersama-sama Bapak Ibu di dalam kita menerapkan budaya positif itu ada 5 posisi kontrol. Penghubung yang pertama, rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi Bapak Ibu di 5 ini ada yang paling terbaik sekali yang harus kita terapkan pada peserta didik. Kira-kira silakan Bapak Ibu antara 5 ini mana menurut pemahaman Bapak Ibu yang paling terbaik atau yang harus kita terapkan dan kita implementasikan untuk budaya positif ini. Silakan mungkin Pak Hafiz, Tiara, yang penghubung itu udah jelas lah. Berarti salah. Kemudian membuat merasa bersalah, ya kita tetap memberikan masukan pada anak, tapi seolah anak itu merasa bersalah, berarti sama juga kita mewujud. Lalu sebagai teman mungkin boleh kita sebagai guru sama anak teman, tapi kalau terlalu pula kelewatannya nanti berbeda hal dari itu nggak boleh terlalu dekat dengan peserta didik. Kemudian pemantau kita hanya menengok saja, kita pantau saja, sekedar menanyakan saja. Baru yang terakhirnya manajer. Yang manajer inilah Bapak Ibu yang terbaik yang harus kita terapkan. Kita bagaimana memanage siswa kita, sekolah kita, kelas kita dengan budaya positif. Harus kita lakukan yang 5 posisi kontrol ini, tapi yang terbaiknya adalah posisi kontrol yang manajer. Ini Pak Ibu, yang penghubung patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lain dengan gaya gurunya menunjuk, dengan gurunya langsung untuk di sana menunduk, berarti Bapak guru ini menghukum. Lalu membuat rasa bersalah Pak Ibu. Berapa kali Ibu bilang sama kamu, Ibu kecewa sama kamu. Tapi kita selalu memarahi anak. Mungkin saya pun pribadi Bapak Ibu juga pernah yang seperti ini. Jadi anak itu mungkin kita berikan kata-kata seperti ini, mereka akan penuh jadinya. Disalahkan lagi, berapa kali Ibu bilang. Disalahkan lagi. Karena itu memang melakukan kesalahan Pak Ibu. Tapi di situ pula lah bedanya di dalam posisi kontrol budaya positif ini memang kita jangan sampai memberikan anak itu merasa bersalah. Lalu teman, ayolah yang tertib buat Bapak Ibu guru bangga kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Itu yang sebagai teman. Kemudian pemantau, sekedar melihat, ya kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya, sekedar itu aja. Kita mantau. Lalu yang terakhir manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Disitulah yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita sebagai manajer dan kita tanyakan, boleh ada itu salah, tapi kita tetap memberikan support motivasi untuk anak-anak kita. Jangan dilakukan mereka dengan kesalahan mereka. Kita berikan mereka motivasi, lalu baru kita tanyakan. Kenapa kamu salah? Masih ingat kepada kita mana? Tidak akan jawab. Lalu Bapak Ibu, di antara 5 poin ini yang harus kita terapkan adalah manajer.
Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Mungkin kepada Bapak Ibu yang bisa menjawab, boleh angkat tangan, silakan. Bu Dina Rahmatika mungkin. Apa bedanya Bu Dina? Kenapa keyakinan kelas dan kenapa tidak peraturan kelas? Mungkin silakan Bu Dina. Terima kasih Bu Dina Rahmatika. Kita berikan tepuk santiang Bapak Ibu kepada Bu Dina. Tepuk santiang Bapak Ibu. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya. Tepuk santiang. Aku sungguh tidak santiang. Sama-sama. Jadi itu ya dari Bu Dina. Kenapa keyakinan kelas? Berarti keyakinan itu kan kita membuat kesepakatan. Berarti kita berikanlah peluang-peluang kepada peserta didik kita, Bapak Ibu silakan mau apa kesepakatan kita. Jadi jangan dari kitanya yang membuat, serahkan ke peserta didik, silakan buatlah kesepakatan kelas apa kira-kira untuk kelas kita agar disiplin, agar bisa kita mengikutinya secara bersama-sama. Seandainya ada yang melakukan berapa bulan nanti acaranya kesimpulan nanti yang namanya segitiga restitusi tadi, yang manajerial tadi. Kalau peraturan betul kata Bu Dina tadi, kita lebih mengikat tiga restitusi tadi, yang manajerial tadi. Kalau peraturan betul kata Bu Dina tadi, kita lebih mengikat peraturan. Artinya mungkin kalau di ragu-ragu, kalau kita berharap oke lah ada aturannya. Kalau di sekolah untuk saat ini Bapak Ibu kita nggak boleh lagi membuat peraturan, yang ada namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, jadi di sini Bapak Ibu, yang pertama kita buat lebih abstrak dari peraturan. Lalu sedikit saja agar mudah diingat, nggak perlu panjang mungkin. Berpakaian rapi, nah itu aja bahasa, nggak usah ulang. Berpakaian rapi, masukkan baju ke dalam, nggak boleh baju keluar, baju harus masuk ke dalam, itu kan panjang. Cukup berpakaian rapi, udah. Lalu berupa pernyataan universal. Pernyataan universal, lebih spesifik aja gitu. Sesuai dengan kondisi kelas. Nah, kita tengok kondisi kelasnya Pak Ibu. Mungkin sering sampah mungkin, berarti suruh anak kita menjaga kebersihan. Gak usah membuang sampah pada tempatnya, gak usah. Membuang sampah itu memang harus pada tempatnya. Mungkin kita sembarangan buang kalau secara aturan banyak. Kemudian baru dibuat dalam bentuk positif. Nah, bentuk positif, yang lebih mengarah lah gitu untuk peserta didik kita. Kemudian Bapak Ibu semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatannya. Seluruh anak kita, guru terlibat membuat kesepakatan kelas. Kemudian keyakinan kelas, pertama masuk kelas mengucapkan salam dan tepat waktu. Itu contoh yang baru. Menjaga kebersihan kelas, bersikap jujur dan saling tolong menolong, bersikap sopan dan menghormati guru, hidup rukun dengan teman, memakai seragam rapi dan bersih. Lalu, apa itu restitusi? Bapak Ibu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti itu, bagaimana murid kita melakukan kesalahan, kita berikan sebuah masukan, kita berikan mereka sebuah pemahaman karakter. Jadi jangan kita menyalahkan. Artinya Bapak Ibu, siswa atau peserta didik kita ini harus bisa kita tuntut, bukan kita tuntut. Jadi kita harus menuntun, bukan menuntutnya lagi. Nah, dari situlah kita bersama-sama Bapak Ibu kita terapkan budaya positif ini di sekolah kita. Kemudian ciri-ciri restitusi Bapak Ibu.
Yang pertama menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian bukan menembus kesalahan, namun belajar dengan kesalahan. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Tawaran, bukan paksaan, memperbaiki hubungan yang tidak menuntut untuk melihat ke dalam diri. Itu ciri-ciri restitusi. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu Bapak Ibu. Karena kan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi itu segitiga restitusi namanya Bapak. Yang pertama validasi kebutuhannya, menstabilkan identitasnya, baru kita tanyakan keyakinan. Tanyakan mengapa bolos, kenapa bolos, tanyakan aja dulu. Apa keuntungannya bolos, apa manfaatnya untuk kamu nak bolos itu? Tidak ada, misalnya. Tidak apa, bosan gini Pak. Baru kita menstabilkannya, setelah itu baru kita tanyakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Tahu kesepakatan kelas kita, kalau bolos, kalau tidak masuk, dan apapun bentuk kesalahannya Bapak Ibu. Yang terakhirnya baru kita menanyakan keyakinannya. Dari situlah kita berikan masukan kepada peserta didik kita, jangan sampai diulangi lagi. Kemudian kesimpulan Bapak Ibu, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter Bapak Ibu. Kita ingin anak-anak kita memang betul-betul memahami bagaimana karakternya yang baik. Lalu berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sebanyak hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Artinya Bapak Ibu, anak-anak kita ini memang harus betul-betul bisa menerapkan yang ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila dan menerapkan yang namanya budaya 5S tadi Bapak Ibu. Santun, kemudian sopan, lalu senyum, sapa, dan salam. Insya Allah Bapak Ibu anak-anak kita kalau memang dapat menerapkan budaya 5S tadi memang harus dengan kerjasama kita juga Bapak Ibu. Kita harus kolaborasi, kita harus kompak bagaimana peserta didik kita bisa mengikuti alur yang berhubungan budaya positif di sekolah kita ini. Artinya Bapak Ibu, kalau enggak dari kita bersama, hanya perorangan tidak akan bisa untuk membuat sekolah kita ini lebih maju ke depannya Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Setelah bersama-sama kita mendengarkan, saya selaku pembawa materi terkait dengan budaya positif. Kita untuk penutupan kita ice breaking dulu, menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila bagaimana Bapak Ibu. Atau ada Bapak Ibu yang mau memimpin ice breaking, silakan Bapak Ibu. Ice breaking apa? Kalau tidak ada, mungkin kita ice breaking berdiri dulu Bapak Ibu semuanya. Ice breaking kita, ice breaking Papua. Tapi bukan tepuk santai lagi Bapak. Papua Minangkabau Bapak Ibu. Papua Minangkabau. Caranya Papua Minangkabau. Uminang, Parandang, Rumah Gadang, Tari Indah. Mbak Adi. Bapak Ibu, dengan semangat Bapak Ibu. Ya. Dengan semangat seperti kita yang terakhir ini. Minangkabau. Rumah Gadang. Indah. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya selaku pembawaan materi. Maaf kalau ada salah. Saya cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih dulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Silakan Bapak. Siap. Doa.
Mandiri ya. Mandiri. Siapa lagi? Marvel. Marvel. Farhan ada suratnya tadi? Farhan tulis semua. Oke, baiklah Nanda, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita literasi menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan Dirjen minta bantu Bapak untuk memandu di depan. Bapak yang biasa memandu lagu Indonesia. Siapa? Sipa. Oke, pada Anda dipersilakan berdiri. Nyanyikan dengan baik. Silakan. Kesepakatan kelas atau keyakinan. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran selama 1 tahun ke depan ini, kita harus membuat yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kita musyawarahkanlah hari ini kira-kira apa kesepakatan kelas yang akan kita terapkan untuk kelas 9-1. Mungkin kepada anak-anak semua silakanlah berdiskusi, bermusyawarah secara bersama kira-kira apa kesepakatan kelas yang akan kita terapkan di lokal ini. Ya, bisa anak-anak? Bisa. Oke, silakan Bapak beri waktu untuk berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Silakan. Nanti Ananda sampaikan yang telah Ananda diskusikan. Oke, Bapak kasih waktu, silakan berdiskusi.
Mungkin bisa anak-anak tambah tambah ya dari yang Oke, anak-anak silakan. Apa yang pertama kesepakatan kelas untuk kelas kita? Silakan tunjuk tangan sampaikan. Oke, menjaga kebersihan kelas itu dari Michael. Bagaimana anak-anak? Setuju? Oke, berarti yang pertama sekali kita harus menjaga kebersihan kelas. Setuju ya? Bapak tuliskan langsung menjaga kebersihan kelas. Silakan Akila. Tidak berbicara saat guru menerangkan. Kita perbagus sedikit bahasanya. Tidak berbicara atau dilarang lah. Bagusnya dilarang lah. Dilarang berbicara saat guru menjelaskan PBM. Setuju? Oke, sudah dapat 2 kesepakatan kelas. Silakan Aksari. Tidak membuli teman. Oke, bagus. Tidak membuli teman. Setuju? Yang laki-laki gimana? Setuju? Yang perempuan? Jadi artinya kita jangan sampai ada yang namanya membuli. Contoh, sebut nama orang tua teman, itu udah membuli. Menyebut fisik teman, menyebut wajah teman, menyebut baun teman, itu tidak boleh. No, diam kita. Nggak usah kita sebut. Jadi dilarang membuli. Ya, lanjut. Silakan. Oke, silakan. Sekian. Berpakaian rapi. Bagaimana? Untuk laki-laki. Artinya bajunya masuk ke. Setuju? Oke, langsung. Ayo, yang laki-laki lagi. Apa kira-kira lagi kesepakatan kelas yang harus kita terapkan di lokal 91? Heri Janiko, silakan Heri. Dilarang keluar kelas saat tidak berjalan kelas. Dilarang Keluar kelas. keluar kelas. Oke, kita lihat. Kalau dilarang keluar kelas itu bagusnya gimana? Bahasanya. Tidak boleh keluar masuk saat PBM. Saat PBM, proses belajar mengajar artinya. Jadi Anda dilarang untuk keluar masuk. Oke, bagus. Ada lagi, silakan Anda. Kita berikan sebanyak-banyaknya mungkin kesepakatan agar kita tetap tertib disiplin. Mungkin Pari. Apa kira-kira lagi Pari? Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Oke, deal. Yang kedua, dilarang berbicara saat guru menjelaskan proses belajar mengajar. Oke. Yang ketiga, dilarang membuli. Yang keempat, berpakaian rapi. Yang kelima, tidak boleh keluar masuk saat PBM. Ada lagi yang Anda? Ayo. Oke, Cika, silakan Cika. Budaya 5S. Apa artinya 5S? Silakan. Setuju? Budaya 5S. Lanjut. Fadil, mungkin Fadil.
Fadil, silakan Fadil. Apalagi Fadil, kesepakatan kelas kita Fadil. Masuk dengan tepat waktu. Oke, masuk dengan tepat waktu. Bagaimana? Artinya ketika guru telah masuk, Ananda sudah masuk duluan. Tidak ada yang terlambat. Bagaimana? Setuju? Setuju. Artinya kita disuruh masuk dengan tepat waktu. Oke. Masuk tepat waktu. Sudah ada 7 kesempatan kelas. Ada lagi yang ada? Ketua kelas mungkin? Dilarang makan di kelas. Iya, dilarang makan di kelas. Saat PBM. Kita perlu sedikit bahasanya. Saat PBM Tidak boleh makan atau minum. saat PBM bila apa tuh? Saat PBM tidak boleh Tidak boleh makan atau minum. tidak boleh Makan dan minum. makan. Kira-kira kalau sudah pas, sudah pas. Kalau ada yang mau ditambah, silakan kembalikan pendapatnya. Kira-kira lagi. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Sapana. Sapana, Bapak dapat laporan di saat guru rapat kemarin, Sapana pergi bolos ya. Iya Pak. Lalu apa yang Sapana lakukan? Savana pergi ke kafe Pak sama teman-teman. Baik, Sapana. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Bapak pun sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Lalu apa manfaatnya untuk Sapana pergi ke kafe? Tidak ada Pak. Kemudian, membolos yang Sapana lakukan, apakah itu suatu perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Salah Pak. Saya telah melanggar peraturan sekolah dan melanggar kewajiban saya sebagai siswa Pak. Kenapa Sapana membolos? Karena kemarin Savana merasa sangat bosan di kelas Pak. Jadi Savana mengajak teman-teman Savana untuk membolos Pak. Sekarang Sapana sudah sadar apa belum? Apakah masih akan membolos lagi? Tidak Pak. Savana minta maaf ya Pak. Savana tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Baiklah Sapana, untuk kedepannya, Bapak Ibu apabila sedang rapat, apa yang akan Sapana lakukan dan apa yang akan Sapana lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang seperti ini? Savana akan meminta tugas kepada guru mata pelajaran Pak dan mengikuti proses pembelajaran dengan fokus Pak. Oke, baiklah, semoga kedepannya Savana akan mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang sudah Savana lakukan ini ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu.
malam. Silakan duduk, Savana. Bagaimana kabarnya, Savana? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Savana tahu tujuannya mengapa Bapak panggil ke ruangan ini? Tahu, Pak. Kemarin waktu ujian penilaian akhir semester, Savana mencontek, Pak. Oke, coba Savana ceritakan kembali bagaimana waktu itu kronologisnya. Jadi begini, Pak. Waktu itu Savana membawa catatan kecil ketika penilaian akhir semester, Pak. Dan diketahui oleh guru pengawas, Pak. Kenapa Savana sampai mencontek? Karena pelajarannya begitu sulit, Pak. Jadi Savana membawa catatan kecil ketika penilaian akhir semester, Pak. Apakah tindakan yang Savana lakukan itu benar atau salah? Salah, Pak. Savana tidak jujur ketika mengerjakan penilaian akhir semester, Pak. Oh begitu, Savana. Baiklah, Savana, namanya kita manusia tidak akan luput dari kesalahan. Apakah Savana sudah mau mengakui kesalahan yang akan Savana lakukan? Sudah, Pak. Savana minta maaf ya, Pak. Baiklah, Savana, untuk kedepannya, apa yang akan Savana lakukan saat ujian berlangsung? Savana akan belajar lebih tekun, Pak, dan akan menanyakan jika ada pelajaran yang tidak Savana mengerti kepada guru mata pelajaran, Pak. Ya, bagus sekali. Bapak senang hati mendengarnya dan akan membantu Savana untuk belajar tetap fokus ke depannya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Savana dari kelas 85. Saya merasa sangat senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Depi Satria Suska untuk jujur terhadap diri saya sendiri. Karena berperilaku tidak jujur hanya akan merugikan diri saya sendiri. Bermakna aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku